Pak, program Geoheritage sama Geopark di kawasan Ngororong. Ngororong Pak, itu Mas. Jeneng Mangasmo sinten? Gianto Mas. Mas Gianto. Nomor kontakipun. Ya, Terus kalurahannya Ngororong. 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 Kabupaten Gunung Gunung. Kidul. Nanti ada beberapa pertanyaan Mas. Siap. Itu nanti ada 3 poin, tapi nanti ada penjabarannya gitu. Itu nanti tentang pariwisata, lalu Sapras di si Ngororo ini sama kawasan heritage, lalu sama satu lagi tentang pengolahan sampah dan limbahnya. Gitu, siap Mas. Yang pertama, objek geopark yang berkembang menjadi objek wisata di sini apa Mas? Objek geoparknya Oke. ada situs geologi Nggih. namanya Bukit Batik. Situs geologi Bukit Batik ini. Ya, betul Mas. Tak sambil nulis Mas ya. Silahkan, J. Bukit Batik. Lalu selanjutnya Mas, pengelola wisatanya itu ada enggak Mas di sini Mas? Ya, pengelola wisata di sini ada pengurus desa wisata dan juga Pak Darwis untuk penggiat wisata di Kelurahan Ngororong. Oh iya. Memang ada Pak Darwis sendiri, terus desa wisata sendiri. Oh gitu. Pak Darwis Ya. sendiri terus pengolahnya sendiri nggih? Iya, desa wisata sendiri. Karena untuk di Pak Darwis kan non-profit, dia hanya mensumbangkan pusat personanya, sedangkan paket pariwisatanya masuk di desa wisata. Oh, Begitu. lalu selanjutnya atraksi Mas. Atraksi yang sudah ada di sini apa saja? Atraksi menjadi unggulan terutama untuk desa wisata. Di sini ada paket pengelolaan sampah. Di Oke, situ, paket pengelolaan di situ ada pembuatan ekoenzim, ada pembuatan pernak-pernik pengelolaan sampah, Oke. dan juga ada budidaya maggot. Itu yang pertama menjadi salah satu unggulan di Kelurahan. Yang kedua adalah atraksi untuk paket cooking class. Cooking class. Iya, memasak Oke. masakan tradisional ataupun masakan-masakan khas dari Kabupaten Ngororong. Apa saja Mas? Kira-kira? Masakannya Nggih. ada kembang goyang, ada ceriping pisang, ada tales, terus juga ada tape menir, tape growol. Apa itu? Tape menir itu Tape apa? menir itu tape fermentasi dari singkong yang biasanya kalau di kota itu namanya peyem itu, tapi di sini dirajang. Jadi dijadikan gapek dulu, dikeringkan, terus dicacah begitu. Terus nanti dikasih ragi, Nggih. terus kita fermentasikan selama 3 hari, begitu sudah siap untuk dikonsumsi. Ini Mas ya, berarti untuk proses juga ini ngobrol aja. Betul. Prosesnya ini lebih detail dan lebih banyak daripada sing tape biasa gitu berarti. Betul sekali, ya. Itu lebih menarik. Ya. Namanya juga atraksi wisata. Selain produk yang kita jual juga atraksi pengolahannya dengan Oh, iya. paket pariwisata begitu Mas. Ya, untuk cooking class yang tadi nggih. Iya, betul. Oke. Lalu jumlah pengelola wisatanya ada berapa Mas? Untuk yang desa wisata kita ada pengurus yang aktif 15 orang. Ya. Untuk yang Pak Darwisnya ada lebih banyak ya Mas, 30 orang. 30 orangan Ya. untuk Portawes nggih. Ya. Oh, ini Pak Darwisnya namanya dulu gede. nggih. Kalau desa wisata Ngororong. Karena itu sesuai dengan aturan dan Nggih. sesuai desa. Desa wisatanya Ngororong ya. Oh, kalau Pak Darwisnya namanya dulu gede. Juru Gede, Pok Darwis Juru Gede nggih. Betul. Iya Mas. Lalu objek wisata Mas yang di sekitar sini apa saja? Pertama untuk view pemandangan, satu ada Lambe Pereng, Ambil Pereng. view gardu pandang arah Jogja dan Merapi. Terus yang kedua ada view pematang sawah namanya Lembah Menara. Mbak Menara nggih. Ini terus ada air terjun Juru Gede. Itu air terjun dengan ketinggian 30 meter. Ya. Terus juga ada Bukit Batik itu tadi Mas. Iya, itu ada varian bebatuan yang persis seperti batik. Yang Bukit Batik tadi ya? Iya betul. Iya. Yo dalam satu kelurahan potensinya banyak Mas. Betul, kita gali adalah nanti di 9 padukan ada potensi masing-masing Mas. Iya. Oke. Nah Mas, kira-kira wisatawan itu nek tinggal di sini biasanya berapa malam Mas? Untuk wisatawan, Ya. kita sudah menerima tamu untuk Ya. yang kunjungan dari Bogor kemarin, live in-nya 2 hari 1 malam. Itu yang pernah
kita terima tamu gitu. Nggih. Terus lainnya ya untuk kunjungan harian dalam artian 1 hari begitu. Ya. Yang live in tadi berarti 2 hari 1 malam Iya, gitu iya, iya. ya. Terus ini mereka bermalamnya di mana, Mas? Di homestay. Oh, di Kita homestay. sudah ada 5 homestay yang siap ditempati, tapi memang belum satu kompleks ya, tapi Ya. masih di beberapa padukuan. Oke. Ya, yang siap. Masih jadi satu proyek. Jadi di Iya. apa dilumpuhke Mas ya biasanya. Ya. Di satu dukuh tadi akhirnya yang lebih enak lagi benda mencar-mencar gitu. Saya melihatnya kan saat ini kesiapan dari masing-masing penduduk, Mas. Jadi Iya. memang untuk homestay belum bisa satu kompleks padukuan, tapi masih ada di beberapa padukuan. Iya, seperti itu. Karena untuk kesiapan warga di homestaynya perlu dirapikan, perlu dibenahi rumah-rumah yang milik warga. Ya. Jadi memang belum bisa ngomplek, tapi masih ada di beberapa padukuan. Ya. Rata-rata pengeluaran Mas, mungkin ya rata-rata pengeluaran wisatawan di objek wisata itu berapa kira-kira? Ya, untuk yang live in itu kita ada paketan 200 per orang, ada yang 500.000. Ya. Kalau itu harian di objek wisata itu tertib kendaraan 5.000, terus masuk objeknya 4.000. Itu untuk yang harian reguler. Tapi kalau yang live in itu tadi Mas, ada yang begitu. Ada 2 live in dan reguler. Ya, itu dengan reguler dan live in. Terus ketersediaan Mas, ketersediaan amenitas seperti toilet, Ya. tempat ibadah, warung, makan dan cenderamata, Ya. apakah sudah ada? Untuk saat ini sudah ada, tapi belum optimal. Memang sudah ada di titik-titik objek tersebut, tapi memang belum optimal karena untuk saat ini kebanyakan adalah swadaya masyarakat. Jadi memang untuk pengoptimalan seperti apa tadi MCK juga sudah ada, tapi belum banyak begitu, baru 1-2. Dan sudah ada nggih. Sudah ada Mas. Karena apa ya? Ya wong ini misalkan ngopo-ngopo ngeri-ngeri kan Mas aku kebelet lagi kudu neng ndi nek Sekarang memang betul Mas. masuk neng kebon lagu. Berarti kan ini bagus Mas ya. Betul Ya, Karena apalagi kita. didukung ini swadaya. Ya, Ya, betul. itu nilai plus tersendiri Mas. Iya. Swadaya. Tidak hanya menggantungkan gitu. Ya. Ya, terus nah sekarang apakah pernah ada CSR apa investasi dari mana gitu? CSR saat ini memang kami tengah mencari relasi Mas, tapi belum masuk. Belum ada. Saat ini yang masuk adalah di pihak akademisi karena sering sekali ada pengabdian dari dosen, dari mahasiswa. Itu yang saat ini intent dengan kami di wilayah desa atau kelurahan Ngororo untuk desa wisatanya. Ya. Sekarang terkait dengan CSR dan lainnya, nanti kami tengah mencari relasi ini kok, Ya. untuk lebih lanjut. Dilihat sih ini Mas ya, apa lebih arahnya sini lebih mandiri dulu Kan pemberdayaan masyarakat dulu, ini jelas seperti itu. masuk swadaya juga gede ya, Iya. maksudnya kuat gitu. Iya. Nggih. Oke, ini kampus-kampus nih berarti. Iya, akademisi Mas. Akademisi. Terus desa wisata tadi namanya desa wisata Ngororo. nggih? Ngororo sesuai dengan nama desa. Oh. Tahun berapa Mas ini berdirinya Mas? Untuk perintisan dari 2010 sebenarnya, Oh. tapi untuk SK itu baru kita mendapatkan di 2021. Iya. Perintisan 2010. 10, iya. Dari Eh, objek gede namanya. SK 2021. 21. Terus ini tadi ini balai pertanyaan. Oke. Ini sarana pendukung tadi sudah ada ya. Ya, Jadi, oke. homestay sudah ada. Terus selanjutnya terus Mas, masyarakat ini Ya. itu berpartisipasi nggak Mas ketika penyediaan sarana pendukung pariwisata tersebut? Ya, terbukti untuk partisipasi alhamdulillah luar biasa di sini karena terkait dengan gotong royong pembangunan pariwisata, objek wisata, contohnya di Hulu itu partisipasi luar biasa. Terus juga dari ibu-ibu penggiat kuliner dan UMKM juga berpartisipasi aktif, terutama untuk pembuatan oleh-oleh untuk paketan tadi begitu. Dengan partisipasi masih bagus. Ibu-ibu tadi sudah ada yang ini Mas, yang dampingi juga? Ya, ada pendampingan. Dari mana Mas? Informasi yang kami terima itu dari aktivis Muhammadiyah ya, yang IKM. Tapi saya belum koordinasi valid apakah itu. Tapi yang jelas dari Muhammadiyah untuk pendampingan saat ini. Ya. Nanti berkembang lebih banyak lagi lah ya. Dan juga akademisi karena kemarin untuk packaging promosi itu dari akademisi yang membantu. Dari universitas terakhir itu UGM. Jadi
UGM juga mendampingi. Nah, Nggih. ini Mas ngobrol-ngobrol itu kan biasanya ke wisata itu takoknya dalannya kepiye, yang Ya. kepiye ngono gitu. Lah ning kene kepiye Mas? Untuk jalan alhamdulillah saat ini sudah, karena ada tembusan akses Ya. itu jalan besar ke utara itu di Juru Gede sudah sampai ke lokasi. Ya. Terus di Lambe Bareng juga sudah atas swadaya masyarakat, Ya. jalan sudah, mobil sudah bisa masuk. Oh, baik. Sudah Ya, baik berarti Mas. ya, jalan sudah alhamdulillah lumayan. Lalu nah dengan adanya wisata tadi, Nggih. nah ini kaitannya geoheritage tadi gitu, Ya. geopark gitu. Ya. Itu pembangunan jalannya akhirnya sekarang menjadi lebih baik enggak? Itu efek dari pembangunan jalan itu apakah karena ada tempatnya tadi Iya. atau tidak? Ya, untuk Ya. efek dari pembangunan sendiri memang itu berdampak langsung ke pariwisata, dalam artian dengan adanya pariwisata, perhatian dari pemerintah desa dan baik ke kabupaten dan pusat, provinsi juga sangat luar biasa. Terbukti ada pembangunan jalan besar, ada pembangunan alokasi dari dana desa untuk pembangunan tempat pariwisata. Berarti memang berefek sekali Mas gitu. Betul sekali Mas. Jadi jalan-jalan jadi bagus gitu. Ya. Selain berefek baik Mas, ada nggak masalah-masalah yang kaitan dengan jalan tadi? Terutama masalah jauh seperti umpamanya jalannya kurang kepiye, apa kepiye itu ada enggak? kalau melihat di sini sebenarnya kami ini membacanya bukan kekurangan ya, tapi membuat daya tarik yang berbeda, yang lebih menarik lagi gitu ya. Terbukti dari beberapa pembangunan memang kami tidak cor batu begitu, tapi memang ada yang kita alamikan dengan jalan setapak, karena kita berbicara pariwisata itu tidak semua dibetonisasi. Ya. Jadi memang itu menjadi tugas kami untuk membuat keunikan itu sendiri. Kalau permasalahan tidak ada permasalahan yang kejadian di sana begitu. Karena apa ya, kadang-kadang tuh orang juga ngulik ini saya ngalami ya Mas. Betul. Nah, Ada segmen pasar sendiri. Iya. Ada yang suka betonisasi yang Iya. bagus dengan tamannya, tapi ya, ada segmen pasar di pariwisata itu yang masih suka jalan tanah, yang masih dengan bambu. Itu Nah. memang ada segmen pasarnya masing-masing. nah ini tadi kan di sini kebetulan sampai terkelola dengan baik tadi Mas. Alhamdulillah, So, sudah. saya tadi baca sedikit itu. Nggih. Nih, gimana pengelolaan sampahnya, sistem pengelolaannya gimana? Untuk di Kalurahan sendiri alhamdulillah sekarang sudah ada bank sampah, Iya. di mana pengelolaan sampah di masyarakat dengan adanya sampah menjadi berkah, bukan menjadi musibah. Itu kita nabung sampah dapat rupiah di sana, selain untuk menjaga kesehatan juga akan mendapatkan ekonomi di sana Mas. Dengan Iya. pengelolaan sendiri memang nanti ada pemilahan, terus ada pembuatan, nanti setelah dipilah nanti yang bisa didaur ulang yang bisa nanti buat kompos, dibuat kerajinan. Oke, berarti proses yang dari awal sampai Betul. nanti untuk mau menjadi apa dan bagaimana itu sudah tertata berarti Kita ya? buat atraksi untuk jadikan paket pariwisata. Malah jadi paket. Iya, betul. Nah, Nggih. nilai plusnya Ya, berbeda dengan Hmm. yang biasa lainnya. Nggih. itu juga bisa menjadi salah satu ide untuk paket wisata Mas. Betul. Ya. Karena gini Mas, kemarin kami dapat tamu itu juga menanyakan potensi di kami itu apa aja. Ya. Saya sampaikan semua potensi alam budaya. Ya. Tapi dia tanya, yang unik apa Mas? Nah, kita Ya. sampaikan ada pengelolaan sampah. Ya. Ini menjadi daya tarik, betul yang Mas tadi sampaikan, ada daya sendiri terkait Ya. dengan pengelolaan itu. Soalnya apa ya? Begini nek kabeh podo Mas. Betul. Wong Iya. serono ya ngene. Ada jadilan, Ya. ada riot, ada pematang sawah, semua sama, tapi harus ada yang unik. Uniknya. Betul sekali. Nggih. Unique selling point ya, Mas. Betul Mas. Nggih. Kalau dengar-dengar itu kayak gitu. Iya betul. Bagaimana sistem kalau pengelolaan limbah Mas? Ya itu bagaimana? Untuk limbah saat ini juga selain dikelola untuk rumah tangga ya Mas ya. Oke. Di program desa itu ada SPAL untuk pengelolaan limbahnya. Wah, Ya, kita alokasikan untuk tahun 2023 dari Kelurahan Ngororo yang juga ada hubungan pariwisata itu ada 18 titik untuk tahun 2023. Spell ada 18 titik. Ya, terus untuk lainnya di lembah ternak gitu, cairnya ada di biogas juga. Bebas ada. Ada biogas di Itu tahun berapa Mas? di manfaatnya. Untuk biogas ini sudah tahun ke, kalau tidak salah tahun kelima ini. Oh, tahun kelima. Ya, di Padukan Salaran ini memang ada kelompok sapi. Ya. Nah, itu pengelolaan limbahnya itu ada sudah kemarin didampingi dari dinas, kalau tidak salah itu pertanian atau apa itu, untuk pembuatan biogas itu. Iya. Itu Sudah sudah rumah tangga. C. Itu ada. Tapi memang belum semuanya, tapi Ya. sudah ada itu. Juga sih ngobrol sidik-sidik Mas. Ya. Arah-arahnya. J. Juga sih nggak keliru Mas. Ini ya apa namanya? Untuk
pembuangan terakhir apa ya bahasanya? Kalau setahu saya namanya selari tuh. Nah, itu tuh nanti sudah jadi pupuk Mas, pupuk tersendiri. Iya. Nah, mungkin ini ya ngobrol-ngobrol Iya. langsung Mas ya. Iya. Kalau nggak salah itu nanti bisa jadi Pupuk cair bukan? Maksudnya? cair bisa, padat Iya. juga bisa. Kalau yang di sini itu kan limbahnya pupuk cair Mas, produk akhirnya. Jadi selain gasnya diambil untuk kompor gas, Oke. hasil yang tadinya saya putaran kipasnya ya, kayak Iya, gitu, oke. itu menjadi pupuk cair. Oh. Itu yang saya di sini. Dapat bisa berarti. Betul, seperti itu. Oke. Kalau sampah berarti tidak ada masalah Mas ya. Alhamdulillah ini menjadi berkah itu tadi. Oke. Iya. Kalau limbah ya kebetulan masih ini bukan kebetulan Mas ya. Masih ya, masih ini ya, masih Termanfaatkan saya melihat. masih manfaatkan, masih tercover lah Iya, kemarin. saya melihatnya seperti itu. Walaupun belum maksimal tapi sudah ada Mas. Iya. Untuk perintisan itu. Ini terakhir Mas. Monggo. Iya. Pertanyaannya teman. Ya. Nah, dampak kegiatan wisata terhadap Iya. lingkungan. Iya. Apa? Yang pertama, selain tadi ada pengelolaan sampah itu jelas otomatis kesehatan akan meningkat. Iya. Ya, penyakit-penyakit akan berkurang. Terus yang Iya. kedua dampak ekonomi. Nah, selain kita jual produk yang ada di masyarakat, tetapi bagaimana masyarakat itu berpartisipasi aktif dan menjadi penggiat wisata. Tentunya dengan adanya pariwisata, perekonomian desa akan lebih meningkat lagi. Iya. Partisipasinya menjadi lebih ya. Iya, lebih. Menjadi lebih baik. Walaupun Ya. yang perlu diketahui, ya mungkin di mana saja baik gitu. Tapi kalau di Gunung Kidul ini saya ini Mas, apa namanya? Gumun karo gotong royong ini kuat banget Mas. Masih, Iya, masih Mas. iya. Itu bakal Saya tuh dulu dulan-dulan Mas, Iya. dulan-dulan gitu ya ke mana? Ke daerah Ngawen, Iya. ke Kutan, nah itu tuh. Hmm. Saya tuh malah ngasih ora kulon nuwun Mas. Masalahnya? Iya. Ya ini orangnya baik-baik lah ya. Iya. ngomongnya. Soalnya mau ning kono mesti tani mangan Mas. Ya. Lah nek 10 gon Mas. Iya. Lah yo aku balik ngene-ngene loh Mas. Wih, itu. Saking baik hati nih. Itu ngomongnya tadi terkait partisipasi masyarakat Ya. lebih itu juga karena nilainya sendiri orang-orangnya sudah lebih. Iya, begitu. Ya. Nggih, begitu mungkin. Terima kasih Mas. Siap, Mas Bianto. Nggih, saya tambah. Mungkin itu saja yang dibutuhkan. Nggih, terima kasih. Ya.